Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Latif. Di video kali ini kita akan membahas lagi kitab Minhajus Saniyah. Bagaimana cara memperbaiki ibadah kita supaya kita bisa lebih ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wal futuh wal munuh wassalamah ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususun ila hadrati sayyidina Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salam radhiyallahu an wa ila hadrati Imam Asy-Sya'rani wa ila hadrati Imam Al-Matsbuli. Asallahu wa yuli darajatihim fil jannah fi jiwari nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan tentang pembahasan tentang riya, asal-usul riya. Ada banyak ya kemarin. Kita lanjut di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minha, dan yaitu sebagian dari seluk-beluk riya, mahabbatu itla'in nasi, adapun mencintai melihatnya manusia ala ibadati atas ibadah wa ghairiha dan selain ibadah. Minha ini khabar muqaddam. Sedangkan ini mahabbatu itla'in nas itu mubtada muakhar, seperti itu ya. Jadi sebagian dari riya itu adalah senang jika orang lain manusia melihat ibadah dia atau amalan-amalan yang lain daripada amalan dia. Itu riya. Qala Syekhu Abdul Hasan Asy-Syadzili, telah berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, semoga Allah mengasihi beliau, min adorri syai'in, yaitu sebagian dari perkara yang paling membahayakan, alal muridina, atas murid-murid. Ini berarti mubtada khabar muqaddam ya. Al-iksaru, adapun memperbanyak, minal a'mali, dari amaliyah as-solihati, yang solih-solih, yuhmadu, halnya dipuji, ala dzalika, dipuji siapa murid, ala dzalika, atas amal-amal itu. Idla yazdadu, karena tidak bertambah si murid, bikasratiha, dengan banyaknya amal-amal soleh, illa tordan, kecuali apanya? Tordan, jauhnya, wa maqtan, dan dosanya. Nah, jadi di antara hal yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak amal-amal soleh, tapi dia mengharapkan dipuji atas amaliyah itu. Nah, hal ini berbahaya. Kenapa? Karena semakin dia memperbanyak amaliyah soleh itu dengan niat agar dipuji, ya, dengan senang dipuji, itu tidak bertambah kecuali dia semakin jauh dari Allah dan semakin bertambah dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza, adapun ini, itu yakhfa, tersembunyi atau samar, ala katsirin, atas banyak, minal muridina, dari murid-murid. Wa min huna, dan dari sini, aujabu, maka para guru, ulama-ulama, masyayikh itu mewajibkan, aujabu, mereka mewajibkan, alal muridi, atas kepada si murid, al-israra, untuk menyembunyikan atau merahasiakan, bi'amalihi, terhadap amal-amalnya, hasba taqatihi, dengan sesuai kemampuannya. Alhamdulillah. Hatta yaqwa, hingga telah kuat si murid, wa yatamakana, dan telah kokoh si murid. Nah, ini perkara yang samar bagi kebanyakan para murid. Oleh sebab itu,
para guru itu mewajibkan bagi murid untuk merahasiakan amal-amalnya sesuai kemampuannya sampai dia telah kuat penuh dengan pendiriannya kepada Allah dan telah kokoh pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kokoh dan kuat, maka bebas dia mau menampakkan amalnya itu. Karena sudah kokoh itu tujuannya untuk Allah. Dan ketika dia membicarakan kepada manusia tentang amaliyahnya, itu juga niatnya mendidik para manusia yang lain. Wa qala aydan, dan berkata juga Syekh Abdul Hasan Asy'adzili, rubbama yaf'alul, terkadang mengerjakan siapa al-muridu murid amron, perintah atau perkara, yuhmadu alaihi, yang dia dipuji alaihi, atas amr itu atau perkara itu, wala yaqsiduhu, dan murid tidak bermaksud terhadap pujian. Artinya dia beramal memang nggak niat pengen dapat pujian, tapi dia dipuji. Fayadhunnu annahu mukhlisun, maka murid itu menyangka annahu, bahwasanya dirinya itu mukhlisun, adalah orang yang ikhlas. Wal halu, adapun keadaan dia sebenarnya, annahu, itu sesungguhnya dia sebenarnya mura'in ya, yaitu orang yang riya. Padahal dia itu sebenarnya riya. Jadi maksudnya kadang itu murid dia beramal, beribadah dengan niat hanya kepada Allah. Tapi dia tuh juga dipuji sama orang. Wah, ini orang soleh ya, amaliannya banyak ya. Ya. Dia nggak bermaksud mendapatkan pujian itu. Akan tetapi dia mereken atau memperhatikan, menikmati pujian dari orang-orang itu. Sehingga itu dimasuk kategorikan orang yang riya. Seperti itu. Wadzalika ka'ay yarudda. Dan hal itu contohnya seperti yarudda, menolak si murid, masalah contohnya ya. Menolak terhadap sesuatu, yu'tihi, yang memberikan kepada lahu, kepada murid, siapa an-nasu, manusia. Ta'affufan, karena menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Fayahmaduhu, kemudian para manusia atau orang-orang memuji kepadanya. Fayahmaduhu, kemudian memuji kepadanya siapa an-nasu, para manusia atau orang-orang, ala dzalika, atas perbuatan itu. Fayuzgi, kemudian berfokus siapa murid, berfokus mendengarkan, ila madhihim, kepada pujiannya para manusia atau orang-orang, pujiannya orang-orang. Fayarji'u amaluhu, maka kembali apa amaluhu, amaliyahnya, ia ila riya'i, kepada riya'. Laulam yaqsid, walaupun dia tidak bermaksud atau berniat, dzalika, terhadap pujian itu, awalan, di waktu pertama dia mengerjakan perkara itu. Jadi contohnya gini, ada si murid itu orang-orang suka ingin memberikan sesuatu kepadanya, misalkan dikasih uang lah. Kemudian si murid menolak, wah jangan bu, jangan, nggak perlu dibayar, nggak usah repot, saya hanya ingin Allah misalkan. Terus orang-orang Masya Allah memuji dia, Masya Allah, Anda ini ikhlas sekali ya, Anda ini ikhlas sekali beramal ya. Nah, lalu si murid tadi, orang tadi, dia mendengarkan pujiannya itu dan menjadi senang dengan pujiannya itu, ya kan? Menjadi senang. Akhirnya perhatiannya bukan teralih kepada Allah lagi, melainkan kepada pujiannya itu. Sehingga dia lebih semangat lagi beribadah. Terus nanti jadinya malah dia beribadah karena pujiannya itu. Sehingga apa? Amaliyah itu menjadi amaliyah riya. Kalau dia seperti itu. Maka sikap yang benar bagaimana? Kita beribadah tidak bermaksud untuk mendapatkan pujian. Kita melakukan amalan apapun tidak bermaksud mendapatkan pujian. Dan kalau dipuji pun, kita harus tidak perlu mendengarkan pujian-pujian itu. Dan tetap berfokus, amaliyah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum dan senang boleh, tapi jangan sampai mempengaruhi hati bahwa dia senang bahwa dia merasa dipuji karena perbuatan itu.
Padahal sejatinya dalam ilmu hakikat yang mengerjakan pekerjaan itu Allah yang mentakdirkan dia, yang memberikan amaliat dia itu. Selanjutnya, wa minha, dan yaitu sebagian dari seluk-beluk riya, tarkul amali, adapun meninggalkan amal, min ajlin nasi, karena sebab manusia. Nah, di antara riya juga itu adalah dia meninggalkan suatu amal perbuatan atau ibadah karena dilihat manusia atau karena manusia, begitu. Qala al-Fudailu, berkata siapa Fudail bin Iyad, tarkul amali, adapun meninggalkan amal, min ajlin nasi riyaun, karena sebab manusia itu riyaun. Jadi meninggalkan amal karena sebab manusia itu riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, dan berbuat amal karena sebab manusia itu syirkun, syirik. Wal ikhlasu, adapun keikhlasan itu ayyu'afiyaka, yaitu menyelamatkan terhadap engkau, siapa al-haqqu, zat yang maha benar, ta'ala halnya maluhur, siapa al-haqqu, minhuma, dari dua perkara tadi. Nah, ini kata-kata Fudail bin Iyad. Dia mengatakan bahwasanya meninggalkan suatu amaliyah, perbuatan, ibadah, amal-amal keutamaan sehari-hari, misalkan sedekah dan lain sebagainya, karena sebab manusia. Misalkan takut, wah ada orang nih, saya mau beramal nggak jadi. Misalkan mau menyebarkan ilmu, mau menyebarkan kebaikan, nggak jadi, karena sebab takut dicerca manusia. Itu malah sebuah riya. Dikatakan riya. Dan tapi kalau mengerjakan perkara perbuatan, mengerjakan amaliyah, misalkan sedekah dan lain sebagainya, karena sebab manusia, misalkan ingin dipuji dan lain sebagainya, ingin naik dan ingin terkenal, misalkan seperti itu disebut syirik. Waduh, syirik yang kecil ya. Asyirikul asghar, syirik yang kecil ini. Jadi serba salah ya, mau beramal takut dilihat manusia atau takut yang lain, itu riya. Kalau meninggalkan amal gitu. Kalau beramal tapi karena ingin mendapatkan pujian, yaitu syirik juga. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu tidak seperti itu. Jadi beramal hanya untuk Allah, titik. Mau dilihat manusia, mau enggak, kayak enggak peduli. Maka dari situ, supaya ikhlas apa? Fokus tujuan amaliyah kita itu untuk Allah, titik. Enggak ada yang lain. Seperti itu, teman-teman. Wa makna dzalika, dan adapun makna itu, anna man azima, bahwasanya orang azima yang memutuskan ala ibadatin, atas ibadah, atau yang memutuskan untuk beribadah. Wa tarakaha, dan kemudian dia meninggalkannya, makhafata ayyarahu, karena takut ayyarahu, melihat terhadap orang, siapa annasu, manusia. Fahuwa mura'in, maka orang itu mura'in, orang yang riya. Li'annahu, karena sesungguhnya orang itu tarakaha, meninggalkan siapa orang itu terhadap amal atau ibadah, min ajli nasi, karena sebab manusia. Amma lau tarakaha, adapun kalau seandainya dia meninggalkan ibadah tersebut, liyaf'alaha, untuk mengerjakan ibadah tersebut, fil khulwati, di waktu sepi, fahada mustahabun, fahada, maka amaliyah seperti ini yang mengerjakan di waktu sepi, mustahabun, itu dianjurkan. Illa antakuna faridatan, kecuali apabila ibadah itu berupa ibadah yang fardu, au zakatan wajibatan, atau berupa zakat yang wajib. Au yakuna mimman yuqtada bihi, atau murid itu adalah orang yang diikuti, orang besar berarti, orang yang dia itu disegani, diikuti segala tindak tanduknya. Fal jahru, maka adapun menampakkan amal, fi dzalika, dalam hal itu, afdalu, itu afdalu, lebih utama. Nah, di sini dijelaskan maknanya adalah bahwasanya orang yang dia sudah memutuskan untuk beribadah, wah besok saya mau zakat misalkan, wah besok saya mau sedekah misalkan. Tapi kemudian dia nggak jadi melakukan itu karena takut dilihat manusia. Maka ini riya.
disebutnya riya. Tapi kalau dia misalkan meninggalkan amaliyah itu dan berencana untuk mengerjakannya di waktu lain ketika tidak ada orang misalkan, maka ini dianjurkan. Kecuali kalau misalkan itu perkara wajib ya, atau misalkan dia seorang pembesar yang pembesar yang diikuti perbuatannya, seorang pembesar yang disegani yang diikuti segala perbuatannya, maka ini menjadi lebih utama untuk dinampakkan. Ya, contoh misalkan Pak Jokowi bersedekah, itu lebih utama dinampakkan. Kalau konteks ini ya, tapi bagi para pencaci pasti agak jelek ya. Tapi bagi orang-orang yang meneladani bagus. Contoh ulama-ulama, pembesar-pembesar, kiai-kiai menampakkan ibadahnya, menampakkan sholatnya, itu juga lebih utama karena orang-orang akan mengikuti langkah dia seperti itu. Jadi tujuan menampakkan amalia itu hanya untuk mendidik umat dan untuk memotivasi umat seperti itu, bukan untuk kepentingan dia. Nah, ini orang yang sudah kuat dalam ilmunya. Selanjutnya, seluk-beluk riya lagi. Wa minha, dan yaitu sebagian dari seluk-beluk riya. Hikayatul a'mali. Adapun menceritakan amaliyah-amaliyah as-solihati yang soleh. Allati waqa'at, yang terjadi apa amal-amal soleh. Fi azmanin, di zaman-zaman madot yang telah lalu. Walam yash'ur, dan tidak mengetahui biha terhadap amaliyah itu siapa ahadun, seseorang pun, illa, kecuali li ghardin syar'iyyin, kecuali untuk tujuan syar'i. Fa inna hikayataha, karena sesungguhnya menceritakan amal-amal solih bi ghairi ghardin syar'iyyin, dengan tanpa tujuan syariat, itu yarudduhu, mengembalikan kepada amal itu, ila suratir riya'i, kepada bentuk riya atau gambar riya. Biha dengan dengan amal-amal soleh. Hala amaluha, maka akan terhalang apa amaluha, amaliyahnya, amal ibadahnya itu. Jadi sebagian dari seluk-beluk riya itu adalah menceritakan amal-amal soleh yang sudah lalu. Wah, kan dulu tuh saya bangun masjid itu, misalkan begitu. Wah, dulu tuh saya ini yang sering ngepel setiap hari masjid itu. Saya itu setiap hari itu menyumbangkan 100.000 di masjid itu. Saya setiap hari ngasih makan orang miskin 50.000 orang, misalkan seperti itu ya, amalia. Dan terjadinya lalu dulu, udah dulu sekali. Orang-orang nggak tahu, kemudian dia menceritakan itu kan. Itu nggak boleh, itu riya namanya, jelas riya ya, kita udah tahu semua itu riya. Kecuali kalau tujuannya syar'i. Kalau tujuannya syar'i boleh, yaitu tujuan untuk mendidik umat. Gitu loh, beramal itu seperti ini, begitu loh. Mendidik umat. Ya biasanya ini utamanya dilakukan oleh para pembesar, para orang-orang soleh, para orang-orang yang sudah dikenal orang-orang soleh, begitu, itu lebih utama. Kalau orang-orang biasa kayak kita yang mendingan nggak usah diceritakan ya. Karena kalau misalkan menceritakan amaliyah soleh itu tanpa tujuan syariat, itu hanya akan membuat amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan di waktu lalu itu menjadi riya. Sehingga apa? Sehingga terhalang amal itu jadinya. Kita nggak dapat pahalanya, luntur rontok langsung amaliyah pahala-pahala itu. Kita udah ngeluarin banyak biaya ya kan buat di akhirat. Gara-gara diceritakan sekali hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin dianggap mulia, menjadi rontok semua amal ibadahnya. Na'udzubillah. Nah, lanjut lagi. Wa min wasiyati sayyidi, dan yaitu sebagian dari wasiat tuanku Ali al-Khawas. Aliyin al-Khawasi, yaitu Sayyidi Ali al-Khawas. Ini wasiatnya Ali al-Khawas rahimahullah ta'ala. Liashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Ihdaru minan tasmi',
Waspadalah kalian minat tasmi'i dari memperdengarkan bi'amalikum terhadap amal-amal kalian. Fa'innahu yubtiluha, fa'innahu sungguhnya tasmi' itu yubtiluha, membatalkan kepada amal. Karyai seperti riya, ala haddin sawain, atas batasan sawain yang sama. Kama soroha, sebagaimana telah menjelaskan dengan jelas, bidzalika terhadap hal itu, apalah hadisu hadis. Jadi kata Ali Al-Khawas, waspadalah kalian menceritakan amal-amal kalian. Karena sungguhnya itu hanya membatalkan amal itu, seperti riya. Jadi amalnya menjadi runtuh, batal. Lakin litasmi'i dawaun. Akan tetapi litasmi'i yaitu bagi tasmi', dawaun adapun obat. Jadi tasmi' atau memperdengarkan atau menceritakan amal-amal itu memiliki obat. Obatnya apa supaya bisa kembali yang awalnya runtuh bisa kembali lagi. Yang awalnya amalia runtuh bisa kembali lagi. Wahwa ayandama menyesal. Ayandima menyesal. Siapa al-abdu hamba ala dzalika atas tasmi'nya itu. Wa yatuba dan bertaubat min dzalika dari hal itu, dari tasmi' itu. Taubatan shadiqatan, dengan taubat shadiqatan yang benar, atau shadiqatan yang jujur. Bi'annahu la ya'udu, bahwasanya murid itu atau abdun itu, hamba itu tidak akan kembali. La ya'udu yusmi'u ahadan, tidak akan kembali memperdengarkan ahadan kepada seorang pun minan nasi dari manusia, bi'amalin min amalihi, terhadap amal-amal dari amal-amalnya. Ini taubatu as-sadiqatu, karena taubat as-sadiqatu yang benar itu tamhu menghapuskan tilkazalati, ketergelinciran itu atau kerusakan itu. Fa'idha taba, maka apabila telah taubat seorang hamba, kadzalika seperti itu, taubat yang shadiq tadi, roja'a maka kembali apal amalu amal sahihan, kembali kepada sehat atau sah, bimasyiatillahi ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasmi' itu memiliki obat tadi. Ketika sudah terlanjur menceritakan amaliah kita kepada orang lain, taubatnya apa? Harus taubat. Untuk mengembalikan amal yang gugur itu, kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amal yang gugur, amal yang diceritakan itu kan jadi gugur kan. Nah, amal yang gugur itu supaya kembali utuh lagi, itu obatnya adalah dengan bertaubat kepada Allah, dengan berjanji tidak akan mengulangi tasmi' itu, tidak akan mengulangi lagi menyebarkan amal-amalnya. Nah, hal ini bisa menghapuskan kerusakan pada amal itu, sehingga menjadi sah kembali, menjadi utuh lagi amalia itu. Wa masalu dzalika, adapun contoh itu kama sali rajulin, seperti seorang lelaki, karena yang ada apa rajulin sahihal jismi, berbadan sehat. Summa tara alaihi maradun, kemudian terjadi pada dirinya sakit. Afsada, yang merusak sihatahu, terhadap kesehatannya. Fasta'mala, kemudian dia mengerjakan dawaan, obat nafi'an yang bermanfaat. Fa'azalallahu, maka kemudian Allah menghilangkan ta'ala halnya mahul siapa Allah, maka kemudian Allah menghilangkan bihi, dengan dawa, dalikal marodo, terhadap sakit itu. Wa'adal jismu, dan kembalilah badan itu, bifadlillahi ta'ala, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hala sihatihi, kembali kepada keadaan sehatnya. Fa'ulima, maka diketahui, anna litasmi'i dawaan, bahwasannya tasmi' itu memiliki obat. Bikhlafir riya, berbeda dengan riya, li'annahu yufsidul amala, karena riya itu merusak amal, min asli, dari akarnya.
Jadi nggak bisa diobati. Kalau riya nggak bisa diobati. Tapi kalau tasmi memperdengarkan amalan tadi itu bisa diobati. Seperti itu. Tapi kalau nggak diobati ya kembali lagi menjadi riya. Kena penyakit riya bahasanya gitu. Jadi bukan riya sesungguhnya itu, tapi dia kena penyakit riya. Jadi amalan soleh yang kita sudah lakukan pada waktu lampau, yang orang-orang nggak tahu kemudian kita ceritakan amaliyah itu, maka amaliyah itu menjadi terpapar penyakit riya. Itu perumpamannya seperti itu. Nah, cara mengobatinya apa? Cara mengobatinya dengan taubat yang benar tadi. Ketika sudah bertobat dengan benar, insya Allah akan menyembuhkan amaliyah itu dari yang awalnya terpapar penyakit riya menjadi sehat dari amal riya dan bisa bermanfaat kembali untuk kita. Itu perumpamaannya seperti itu. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya, wa minha dan yaitu sebagian dari riya. Qad'ul mazhi, memotong atau menghentikan senda gurau al-mubahi yang diperbolehkan agama. Idza dakhala ketika masuk siapa man orang yustahya minhu yang disegani. Yustahya itu yang dianggap malu minhu darinya. Artinya yang kalau misalkan dia datang kita malu begitu mau beramal bersenda gurau gitu. Jadi menghentikan senda gurau mubah ketika masuk orang yang disegani. Wa qad kana dan sungguh ada siapa Fudail bin Iyadi rahimahu wa ta'ala. Ada siapa Fudail bin Iyad rahimahu wa ta'ala. Yaqulu itu berkata, lau qila seandainya dikatakan, inna amirul mu'minin, sesungguhnya amirul mu'minin, dakhilun alaika as-sa'ata. Dia akan mengunjungimu saat ini. Fasawaitu lihyati, kemudian aku merapikan jenggotku, biyadi dengan tanganku, la khiftu maka pastilah aku takut an uktaba, aku ditulis fi jaridatil munafikin dalam daftar orang-orang munafik. Maksudnya gini, Fudail bin Iyad itu berkata, seandainya ada orang bilang kepadaku, hei Fudail, akan datang Amirul Mukminin mau datang hari ini kepada engkau. Kemudian Fudail merapikan jenggotnya, merapikan bajunya dan sebagainya, hanya karena ingin menjaga image dia sebagai orang soleh, sebagai orang bersih. Maka itu sangat membuatku khawatir jika aku dituliskan dalam golongan orang munafik. Orang munafik kan beramal karena ingin dilihat rajin. Mereka sebenarnya malas, tapi dia menutupi kemalasannya itu dengan berpura-pura rajin. Seperti ini juga berpura-pura. Ini yang ditakutkan oleh Fudail bin Iyad. Fala taqta ya ahi, maka jangan engkau putuskan saudaraku al-mizah al-mubah, al-mazh al-mubah, senda gurau yang mubah. Li ajli dakhilin alaika. Karena sebab masuknya orang yang disegani itu kepadamu. Illa bin niyatin sholih, kecuali dengan niat soleh. Kalau niat soleh boleh. Niat soleh misalkan niat menghormati dia, itu boleh kalau niat menghormati dia. Tapi kalau perbuatan itu dengan niat menjaga diri, image diri ya, menjaga image diri supaya tetap dipandang sebagai orang yang zuhud dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena berarti munafik itu jelas. Bukan munafik sih ciri-ciri kemunafikan ada di situ. Itu termasuk riya. Fa inna kharqa namusil abdi, karena sesungguhnya terbukanya rahasia seorang hamba indaman yustahya minhu, di sisi orang yang disegani itu Allah lebih utama min irtikabihi sifatan nifaq, daripada dia memakai pakaian kemunafikan atau daripada dia menunggangi sifat kemunafikan. Jadi daripada munafik lebih baik tampilin aja apa adanya ya kan, daripada dia menanggung sifat kemunafikan seperti itu. Baik, selanjutnya wa minha, dan yaitu sebagian dari riya az-ziyadatu, adapun bertambah fil itraqi, dalam menempuh jalan thariqah, wal khusyu'i dan khusyuk.
lidukhuli ahadin minal kabari wa ghairihim, supaya dia masuk jajaran orang-orang besar wa ghairihim dan selainnya. Jadi dia bertambah khusyuk, bertambah amal, dia bertambah ibadah terus hanya karena ingin masuk jajaran orang soleh. Ini termasuk riya. Wa qad kana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahu ta'ala, dan sungguh ada siapa Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahu ta'ala, yaqulu, beliau berkata, idza dakhala ala ahadikum, apabila telah masuk, ala ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian, siapa, amirun, seorang pemimpin, wa fi yadihi, dan keadaan di tangannya, sabhatun, ada tasbih, yusabbihu, yang dia bertasbih, yang bertasbih, siapa, ahadikum, ini failnya ini ya, biha, dengan sabhah itu, fala yudimha fi yadihi, maka kemudian jangan sampai, fala yudimha, maka janganlah meneruskan siapa ahadikum terhadap tasbih fi yadihi, di tangannya, illa biniyatin sahihatin, kecuali dengan niat yang sahih. Wal yahdhar, dan hendaknya waspada siapa ahadikum, salah seorang di antara kalian, min ayyakuna, waspada dari apa? Dari menjadi siapa ahadikum jalisan, orang yang duduk, yudhiku, halnya dia yudhiku, yang membuat tertawa, wa huwa ghafilun anillah, sedangkan keadaan dia itu ghafilun, orang yang lalai, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Fa yadkhulu alaihi amirin, maka kemudian masuk alaihi, kepada ahadikum, amirun, pemimpin, siapa amirun, pemimpin, fa ya'khudhu as-sabhata, kemudian mengambil siapa ahadikum as-sabhata, kepada tasbih, biyadihi, dengan tangannya, fa yusabbihu biha, kemudian dia bertasbih, biha, dengan amal, dengan tasbih itu, illa biniyatin sahihatin, kecuali dengan niat yang soleh, haruban, karena berlari, minal wuku'i, dari jatuh, firyai, ke dalam riya, al-muhbiti, yang meruntuhkan, lil a'mali, terhadap amal-amal, intaha, selesai. Ya, ini seluk beluk yang terakhir. Maksudnya begini, Sayyid Al-Khawas itu berkata, apabila seorang pemimpin berkunjung kepada kalian, dan kalian itu dalam keadaan menggunakan tasbih, yang lagi bertasbih, maka jangan teruskan tasbihanmu itu ketika ada pemimpin masuk, kecuali dengan niat yang sahih. Maksudnya begini, psikologinya itu gini, kalau pemimpin masuk kepada kita dalam keadaan bertasbih, tapi kita melanjutkan tasbih dengan niat supaya kita ini dipandang orang yang soleh betul gitu loh oleh pemimpin. Jadi tetap melanjutkan tasbih, malah lebih khusyuk. Tasbihnya biasa awalnya. Kemudian pemimpin masuk, orang besar masuk, bertamu kepadanya. Wah, ketika lihatlah sedang masuk, bertasbihnya semakin dikhusyukkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Langsung seolah-olah berwibawa. Tapi hatinya memiliki keinginan supaya dia ini dianggap, aku ini orang-orang soleh betul loh, orang soleh betul loh. Seperti itu. Ini yang dikhawatirkan Ali Al-Khawas, maksudnya seperti itu. Maka sudah berhentilah, fala yudimha. Udah berhenti tasbihnya itu kalau kamu hanya niat ingin dianggap soleh. Tapi kalau kalau kamu tasbihnya semakin ditingkatkan dengan niat mendidik pembesar itu ketika datang, maka nggak apa-apa, lanjutkan. Nah, ini orang-orang yang sudah kuat hatinya kepada Allah ya. Begitu juga sebaliknya gini. Begitu juga sebaliknya. Wal yahzar. Misalkan orang awalnya lagi bersenda gurau. Dia berbuat lucon, membuat orang-orang tertawa di sekitarnya. Kemudian datang orang yang disegani, lalu dia mengambil tasbih, membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Langsung menghentikan senda guraunya, langsung bertasbih. Karena datang orang. Nah, ini termasuk perbuatan yang munafik juga. Sifat-sifat kemunafikan juga. Karena dia ingin dipandang soleh.
Ya benar apa? Ya benar, ya sudah lanjut aja bergurau begitu. Kalau misalkan mengambil tasbihnya itu dengan niat yang baik, maka diperbolehkan. Ingat ya. Jadi ini hanya niat, tergantung niatnya. Niat ikhlas nggak beramal itu. Bagaimanapun keadaannya, bagaimana amalia itu. Yang dilihat tuh niatnya. Kalau niatnya hanya kepada Allah, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, dan tujuan syar'i, ya sudah, itu benar, sah-sah saja. Karena tidak ada hadun nafsi di situ. Tapi kalau ada hadun nafsi, keinginan dipuji, keinginan dia dimuliakan dan lain sebagainya, merasa dianggap mulia dan sebagainya, itu termasuk kategori riya. Ya, demikian bab riya. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang menyakiti makhluk. Ini wadaqaiqur riya kasiratun. Adapun seluk-beluk riya itu banyak madzuratun yang disebutkan fi kutubil qaumi, di kitab-kitab para ulama. Fa'lam dalika ya maka ketahuilah siapa engkau dalika terhadap itu, siapa ya akhi wahai saudaraku. Jadi kalau mau tahu tentang riya, masih banyak lagi contoh-contoh riya. Nah, ini hanya sekelumit contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Minahus Saniyah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat riya dan menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min riya ya. Demikian kajian kali ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Kalau bisa di-share karena ini menjadi amal jariah, kajian ilmu. Dan bagi yang ingin mendukungan bisa dicek di deskripsi channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.